Bung Jemi, Kainama dengan segala kerendahan hati mau kasih tahu, dan kepada pemirsa juga, yang dipilih sama Bung Jemi ini gambar wajah laki-laki Arab. Setiap orang Kristen di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia lah mengklaim, aku kenal Yesus. Ternyata kita tidak kenal. Tunjuk ini foto, bukan dia, orang Arab. Tunjuk foto yang satu, orang Negro. Tunjuk foto yang satu, orang Libya. Tunjuk orang yang satu, gambar Yesus itu orang Cina, dari Jepang, dari Jamaika, dan ternyata kita nggak kenal. Kenapa? Memang Yesus ingin agar setiap orang tidak tahu wajah dia. Tidak tahu wajah dia. Kenapa? Kalau tahu wajah dia, nanti orang menyembah wajah itu, dan dia menjadi lebih daripada Tuhan. Asyhadu. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap hari ada keberkahan yang begitu luar biasa yang diberikan Allah kepada setiap umat Islam, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di negara-negara lain selain Indonesia. Apa itu? Kebenaran Allah. Sampai, saya ulangi pelan-pelan, kebenaran Allah sampai kepada ciptaannya, apapun caranya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Islam bukanlah agama yang dalam penyebarannya dilaksanakan dengan cara di luar iman. Sekali lagi pelan-pelan. Islam bukanlah agama yang di dalam penyebarannya atau pekabarannya menggunakan cara-cara di luar iman. Tidak. Contoh begini. Ada seseorang non-muslim yang lahir dalam keadaan tidak Islam, tapi mendengar azan, lalu menangis. Lalu seperti ada rasa di dalam hatinya, dan untuk selanjutnya orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada lagi yang karena mendengar orang membacakan ayat suci Al-Quran, ngaji. Misalnya orang ini mahasiswa, punya teman non-muslim, mahasiswa non-muslim, punya teman mahasiswa muslim, mendengarkan setiap sore misalnya di satu kamar atau di satu tempat kos, temannya mengaji. Orang non muslim ini tidak tahu artinya apa yang dibacakan, tapi kok adem, tapi kok nyaman di hati, lalu menangis, lalu kemudian bersyahadat. Lalu ada lagi yang begini, seorang yang lahir tidak dalam keadaan Islam itu melihat teman-temannya di kantor itu setiap hari Jumat berlomba-lomba untuk sholat Jumat berjamaah. Aneh buat mereka. Aneh, ini apa-apaan ini? Kok setia sekali gitu? Tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, secara naluri alamiah. Kalau umat Islam laki-laki
Pasti dia setiap Jumat di kantor sesibuk apapun, udah jam 11.20. Maaf ya, aku mohon izin, kenapa mau wudhu dulu? Karena aku mau sholat Jumat. Hal ini menggetarkan hati saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Dan hari ini Ustadz Ipung bersama Ayah Sofia Mualaf Center kembali ke hadapan pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dengan memperkenalkan kepada kita saudara kita yang pulang ke rumah, bukan pindah agama, bukan pulang. Iya. Setiap kali Kainama, Ustadz Ipung dan para ustadz di Mualaf Center Nasional Ayah Sofia diperhadapkan dengan syahadatain, tidak pernah ada istilah pindah agama. Dan ini yang harus kita sebarkan insya Allah kepada seluruh saudara kita muslimin wal muslimah dimanapun mereka berada. Pulang. Yang mau pulang, Ustaz. Yang mau pulang adalah saudara kita ini. Insya Allah kita langsung tanya. Bahasa Manado enggak apa-apa? Oh jangan, ya, karena kan ini Mualaf Center Nasional. Oh iya, betul. Marilah kita lepaskan dulu kesukuan serta pengelompokan ini agar kita berbaur. Mualaf Center Manado. Oh, Mualaf Center Manado ada benar. Jadi ada saudara kita ini ternyata beliau dari Sulawesi Utara. Si tahu tuh mau tuh. Jadi dari keluarga besar orang-orang dulu disebut sukunya Minahasa. Orang-orang Sulawesi Utara yang sangat dekat kekerabatannya atau gennya itu dengan saudara kita yang berada warga negara Filipina. Jadi sebetulnya gen itu masih dekat. Masih dekat antara orang-orang di Filipina, Sangihe, lalu Sulawesi Utara. Coba lihat modelnya, sama gaya-gayanya. Maka itu ada istilah gini, maaf ya, Bung jangan marah. Gini, orang Manado tuh biar belum makan, yang penting dansa. Orang Manado biarpun di rumah tidak ada uang, yang penting kalau keluar naik taksi. Orang Manado biar kata hidup susah tidak ada pekerjaan, yang penting penampilan kita bagus. Karena apa? Karena orang Manado, orang itu masih ada satu darah untuk menghormati, bukan untuk sombong. Menghormati orang lain. Kalau kita berhadapan dengan orang lain, kita harus berikan yang terbaik. Iya. Begitu ya? Ah, itu Manado. Bukan menang nampang doang, bukan. Itu salah. Pemirsa ya, salah itu. Orang Sulawesi Utara ingin memberikan yang terbaik kalau bertemu orang. Jadi harus dengan pakaian yang bagus, pintar dansa, ya. Lalu kuat minum cap tikus, misal. Ya, itu. Baik. Siapakah namamu? Nama saya Jeremia Yehuda Putra Aribowo. Biasa dipanggil Jeremy. Jeremia Yehuda Putra Aribowo. Lalu kau punya Manado di mana? Kita Postongan cuma bagus. Dari sama apa? Kalau kita punya mama selalu dihapus nama Manadonya. Harusnya ada Jeremia Yehuda Kaunang Putra Aribowo. Kita bisa begitu kok itu. Tidak tahu. Jadi hapus pokoknya Manado. Jadi keluar juga. Begini, mengapa bisa terjadi hal sedemikian? Marga itu tidak ada. Gak tahu. Jadi pas kita memang dari kecil dipindah kakak ke Manado, ke keluarga papa mama, itu nama Manadonya nggak ada. Itu sudah dipertanyakan sama almarhum kita punya omah, ditanya kenapa kok nama Manadonya dihilangkan. Oh gitu. iya. Tidak dijawab gitu. Tidak Coba dijawab, jadi dipakai nama warga marganya itu yang dipakai cuma marga dari papa. Papa itu kan asli Jawa. Oh baik. Surabaya. Baik begini. Tapi mama tetap ada marga toh? Ada. Apa marga mama? Kaunang. Ya? Kaunang. Kaunang. Pemirsa yang mulia, saya ulang sekali lagi, tolong disimpan baik-baik. Kaunang. Udah, saya tidak mau bahas. Anda pasti tahu sendiri, muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada di bumi Republik Indonesia, Allah sayang dengan keluarga besar Kaunang. Allah sayang. Allah ingin menghimpun semua keluarga besar Kaunang.
Wih, sampai bulu badan berdiri kok. Kita kasihan. Untuk bersama-sama menikmati berkah dan kasih sayang Allah. Lalu Bung Jeremy panggil Jamie apa? Enggak. Jeremy. Jeremy. Jamie biasa juga apa-apa. Jamie. Jem. Begini Jem. Rumahnya di Tomohon, Ustaz. Rumah di Tomohon. Alfa Omega. Oh, baik. Kita akan ke sana. Jamie di Bekasi ini atau tinggal di mana? Domisili di Jawa ini maksudnya? Kalau untuk domisili udah pindah memang di sini. Baik. Kita di daerah. Kalau begitu berarti papa mama sudah di sini sudah lama toh? Papa mama semua udah lama sini. Baik. Papa mama menikah di sini toh? Iya. Baik. Papa mama pasti Manado. Manado. Papa Jawa. Baik. Tinggal di Bekasi sini atau di Iya, di Bekasi. Kalau papa mama di Cikarang. Cikarang. Baik. Oke lah, Bekasi juga toh? Iya. Cikarang, Bekasi. Papa mama bergereja di, mohon maaf. Wah, kalau untuk gereja kurang tahu karena memang nggak tinggal dengan mereka, jadi Oh iya, kurang baik. tahu. Itu kan papa mama kan bergereja toh, Iya. Kristen. Turun ke Jamie toh? Iya. Jamie gereja di mana? Nah? Kalau kita gereja di daerah Senen. Nama gerejanya? Nama gerejanya Allahu Akbar. Jamie itu Ustadz Ipung bilang tadi tinggal di Tondano. Tomohon apa Tondano? Tomohon. Tomohon. Alfa Omega. Alfa Omega. Iya. Itu bagaimana ceritanya? Wah, tuh agak panjang sih kalau jelasin juga. Garis besarnya saja. Gimana ya? Kalau udah ceritain tuh agak ini juga sih soalnya udah memang lupa semua dari suku Nggak satu apa-apa. Sedikit aja. Mungkin ada sebagai dasarnya gitu. Kasih tahu dulu deh begini. Ya? Kenapa kok Ustadz Ki jadi tertarik gitu? Kasih tahu dulu sama pemirsa apa itu Alfa Omega dan kita semua di sini Ustadz itu. Alfa Omega itu kayak apa ya? Bisa dibilang agak susah juga sih untuk dijelasin. Enggak lah, nggak susah. Karena memang bener-bener coba untuk melepas lupa dengan kenangan Enggak, jangan dulu. lupa, nggak boleh. Nanti begini, soalnya kalau orang Karena begini ya, banget. maaf, Bung Jamie dan Ustadz Ipung dan semuanya muslimin wal muslimah rahimakumullah juga para pemirsa. Ada murtadin ditanya begini, coba Al-Fatihah. Oh, saya nggak mau ingat lagi, saya sudah lupakan itu. Kalau Bung menjawab begitu, berarti Bung nanti sama dengan para murtadin. Itu sebabnya saya minta Bung kasih sedikit saja. Apa gambarannya? Kalau kita kan di Manado itu kan masih terkenal dengan gaya bebasnya anak muda semua di sana Ya. kan. Dengan yang namanya kita berburu binatang semua, Ya. apa namanya kita Ya. pasar binatang, Ya. kita yang namanya anak muda. Pasar binatang, ingatin pemirsa ya, nggak apa-apa. Ini kan gambaran saja. Silakan. Apalagi kita dulu masih muda di Manado sono, kita yang namanya sudah buat namanya minum-minuman itu Iya. kita pernah buat di sana. Nggak gitu. apa-apa, terus bagus. Jadi ya itu untuk Manado itu memang dibilang pergaulan bebasnya itu masih bebas sekali. Oke, baik. Bebas. Ya, demikian ya pemirsa ya. Lalu begini Bung Jamie, saya ingin sebelum kita sampai kepada titiknya Bung Jamie, saya ingin menanyakan satu hal atau dua hal. Bung Jamie di Bekasi ini tinggal kan dengan mama papa Cikarang, toh? Oh enggak. Oh, enggak. Kita dari kecil. Enggak, dari kecil, dari kecil. Dari kecil kita tinggal sama sapu oma. Oma Almarhum. dari oma dari mama. pihak. Mama. Oh, ada juga berarti keluarga Kaunang. Iya. Oh, Masih bisa lagi kita di sini masih ada, cuman harusnya saya itu dioper ke orang, cuman oke, ada enggak. bantuan. Gini. Oke, itu nanti melebar terlalu jauh. Iya. Papa mama ada di Cikarang. Ada di Cikarang. Bung Jamie tinggal sama oma. Sama oma dari kecil dari umur 3 Oma hari. di mana? Oma sudah tidak ada. Enggak, maksudnya tinggalnya Tinggal di domisilinya Trias, daerah Cibitung. Cibitung. Berarti dari Cikarang ke Cibitung. Ya. Tapi kontak terus toh sama mama papa toh? Oh, tidak kontak lagi. Tidak kontak. Oke, baik. Berarti sudah masuk dalam keluarga besar oma. Toh? Iya. Keluarga besar Kaunang toh? Ya. Baik. Di oma ini gereja di mana? Oma kerja sama. Baik. Begini. Apakah oma yang merawat Bung Jamie ini
Maksudnya baik ini dalam kata-kata begini ya. Maksudnya Ustadz kayak begini, jangan marah ya Bung Jemi. Apakah Oma menurunkan pengetahuan kekristenan dengan baik kepada Bung Jemi? Oma dan keluarga ya, karena Bung Jemi bukan cuma Oma sendiri toh, pasti ada yang lain toh. Mungkin ada Om, ada Mama tua, ke siapa terserah. Apakah yang ada dalam rumah itu Oma mengajarkan Yesus atau kekristenan kepada Bung Jemi dengan baik? Ya, dengan baik. Alhamdulillah, gitu Bu, itu Ustaz. Jadi kita tahu dasarnya, gitu kan? Kalau dari awal tidak tahu kekristenan atau Yesus secara baik, ya repot juga kita. Berarti Bung Jemi kenal Yesus toh? Kenal. Wah, Iya. Yesus Alfa dan Omega. Wahyu 22:13. iya. Oh, ini kejauhan, ntar dulu, sabar Bos. Pelan-pelan Pak Supir. Ada istilah gitu ya. Sekarang di TikTok ada pelan-pelan Pak Supir. Langsung wahyu. Ini bahaya. Langsung wahyu 22. Barakallah. Baik, begini. Bung Jemi kenal Yesus tak? Allahu Akbar, Masya Allah. Yang mana? Aduh, sorry aku. Yang mana? Ini semua orang Kristen sama kayak nama juga sama. Dulu kalau ditanya, kok kenal Yesus? Oh, aku kenal Yesus. Cuman saya mau tanya dulu, yang mana? Ustadz Ipung tolong kasih lihat dulu foto Bapak tua, foto Yesus. Nih, tuh, ada banyak foto Yesus. Yang mana? Tunjuklah. Kau kenal kan? Iya. Bung Jemi kenal toh? Yang mana? Ini kenal ya seperti ini. Yang itu? Iya. Baik. Yang ini tah? Iya. Nah, Bung Jemi udah tunjuk ya pemirsa. Ustadz Ipung, Bung Jemi tunjuk yang baris ketiga paling kiri. Bung Jemi tunjuk baris ketiga paling kiri. Saya terangkan. Oke. Silakan Ustaz. Nah, Bung Jemi tunjuknya, oh yang ini katanya. Yang lain berarti bukan? Ya. Wasih. Bung Jemi tunjuk baris ketiga paling kiri. Paling kanan ya. Kalau dari sini paling kanan. Yeah. Kalau dari pemirsa paling kiri. Ustadz kasih bisa diperbesar nggak ini yang paling ini? Yang memang jalan Tuhan Bung. Nah ini tuh yang ini ya. Bisa di screenshot yang ini. Bung Jemi Kainama dengan segala kerendahan hati mau kasih tahu, dan kepada pemirsa juga, yang dipilih sama Bung Jemi ini gambar wajah laki-laki Arab. Dilukis oleh Salman, warga Timur Tengah yang besar dan hidup berusaha sebagai tokoh iklan, tokoh advertising di Amerika Serikat, tokoh periklanan, ya. Judulnya boleh diklik, Ustaz boleh diketik, namanya Salman Jesus Face. Tahun berapa nanti kita lihat. Model yang digambar sama beliau itu orang Arab. Bung Jemi Yang dipilih oleh. Nah, nama pelukisnya, nama pembuatnya ini namanya Salman. Bung Jemi, masa Bung Jemi percaya ini orang Arab Muslim? Salah Bung Jemi. Cari yang lain lah, cari yang lain, yang mana aja, terserah. Bener yang ini yang dikenal ya? Iya. Orang Arab. Oh, yang kita kenal juga foto-foto semua di rumah itu kita tahu. Oh iya, dari foto Dari berarti foto, kenalnya. Iya. Ada keterangannya? Kita lihat. Keterangannya. Iya baik. The Head of Christ. Ustaz Ipung boleh diterjemahkan lalu baca. Oleh Salman. Judulnya Salman ya. Iya. Salman Head of Christ. Terjemahkan. Kita dengar ya. Aduh ya Allah. Ini tidak menghina ya, tidak menghujat, tidak. Saya mau kasih tahu aja. Kepada Anda, saya sama kayak nama dulu. Kenal, yang mana? Baik. Dilukis oleh seorang tukang iklan. Ya Allah, Rabbia Karim. Tahunnya juga ada di situ. Ya Allah. Kepala Kristus, juga disebut Kepala Salman, adalah lukisan potret Yesus dari Nazaret
tahun 1940. Oke, sebentar. Yesus tahun berapa? Sulam. Tahun 0. Iya. Itu baru gambar itu baru ada tahun 1940. 1940. Silakan dilanjut Ustadz Ipung. Karya seniman Amerika Warner Salman, ya namanya Warner Salman, tahun 1892 sampai 1968. Ini lihat namanya, sepertinya dia orang Arab tapi tinggal di Amerika. Iya, Ya. demikian. Ya, sebagai sebuah karya seni kebaktian populer Kristen yang luar biasa sukses. Karya ini telah diproduksi lebih dari 500 miliar kali di seluruh dunia pada akhir abad ke-20. Salinan karya yang diperbesar telah dibuat oleh gereja-gereja, dan kartu doa seukuran saku atau dompet yang memuat gambar tersebut telah diproduksi secara massal untuk penggunaan kebaktian pribadi. Lukisan tersebut dikatakan telah menjadi dasar visualisasi Yesus bagi ratusan juta orang. Nah, Oh, menjadi inspirasi ya. Ustadz juga baru dapat ya? Menjadi inspirasi, visualisasi sehingga orang ini Yesus. Iya. Kalau Yesus ya ini, gitu kan. Iya. Bahkan ada teman saya, saat Iya. rumahnya dikasih foto ini, Iya. ditulisin di situ mari kita pastikan rumah kita diketuk pintu oleh Yesus. Gitu. Waduh, berarti diketuk pintu oleh orang Islam. Oh iya. Baik, Iya. sekarang Ustadz. Afan ya Ustadz. Permisi, saya pasangkan. Ya udah, syukran ya Ustadz Ipung, syukran. Bung, Ya. seringkali kita mengklaim seluruh orang Kristen di Indonesia, muslimin wal muslimah, tolong disampaikan. Setiap orang Kristen di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia lah mengklaim, aku kenal Yesus. Ternyata kita tidak kenal. Nggak kenal. Tunjuk ini foto, bukan dia, orang Arab. Tunjuk foto yang satu, orang negro. Tunjuk foto yang satu, orang Libya. Tunjuk orang yang satu, gambar Yesus itu orang Cina, dari Jepang, dari Jamaika, dari... Ternyata kita nggak kenal. Kenapa? Memang Yesus ingin agar setiap orang tidak tahu wajah dia. Tidak tahu wajah dia. Kenapa? Kalau tahu wajah dia, nanti orang menyembah wajah itu. Dan dia menjadi lebih daripada Tuhan. Nggak boleh. Nah, ini nanti masuk ke Ustadz Ipung yang ingin disampaikan Ustadz Ipung. Saya nyampaikan Alfa Omega itu Iya. menara Alfa Omega. Iya. Ini ada. Iya. Nyambung ke situ, nyambung. Nah, Yesus itu yang tidak dikenal, tapi pura-pura dikenal oleh orang Kristen. Jangan dipotong. Saya bilang begini. Orang Kristen bilang kenal Yesus pura-pura. Bohong. Nggak jujur. Bohong. Kenapa? Dia nggak kenal Yesus. Aku kenal Yesus. Iya, yang mana gambarnya? Bingung. Banyak. Ini saya jelaskan. Maka itu saya bilang, silakan pilih, silakan pilih yang mana aja terserah. Ya, lagi sulap. Nanti insya Allah saya jelaskan, tapi ada datanya. Jadi bukan cuma saya ngecap, ada buktinya, ada keterangannya, gitu. Semua gambar yang Bung Jemi lihat tadi itu bukan gambar Yesus. Nggak tahu gambar siapa itu. Dapat dari mana nggak tahu kita. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Bahkan ada orang-orang sering di gereja ada kesaksian, benar? Ya. Tiba-tiba ketika aku berdoa, aku melihat sinar. Lalu ada orang tinggi 3 meter, dikelilingi oleh pelangi. Itu Yesus. Bohong. Dusta. Bohong. Yesus tidak boleh dilihat. Karena apa? Karena Tuhan bilang begitu. Tuhan di dalam Bible bilang begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor Mari kita atraksi lagi. Ya, ya gitu ya. Ya. Oke, baik ya. Ya baik. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ini enak. Ini langsung ini yang panas sih. Yang panas ini. Ini satu saja, mana Yesus? Kok jadi saya yang panas? Ini bebas, Bu. Aku milih ini. Mana? Aku milih mau apa? Ya, itu. Yang mana? Itu ada itu. Yang mana aja lah. Baris yang tadi Ini sebelah. jadi Ustadz Ipung yang panas.
Enggak, kayak saya sering lihatnya kan Iya. teman-teman medis Kristen ya. Saya lihatnya kayaknya ini. Yang mana? Yang ini. Sebelah saya yang pilih tadi bakal saya Oh ya sama. Ya memang itu sudah ini ya mendasar. Ustaz. Saya pilih yang ini aja. Ustaz. Yang mana? Yang ini. Oh itu Jamaika. Dilukis oleh orang-orang Jamaika itu pada saat Jamaika sedang bergolak, termasuk rakyat sedang semangat-semangatnya lagu gini. Dari namanya seorang penyanyi namanya Bob Marley. Pernah dengar? Pernah. Don't worry about the things, cause every little things gonna be alright. Itu kata-kata itu diambil dari Bible, kata-kata Yesus. Jangan khawatir hatimu, tenanglah, karena segala sesuatu pasti akan baik-baik saja. Apalagi, udah, Ini, kok ini. jadi Ustaz yang penasaran. Ini. Oh itu ini, apa itu Patrian Kaca? Ortodok biasanya. Iya. Yang ini, Ustaz. Nah, Yang ini. jadi dia penasaran. Yang ini. Mana? Oh itu film. Film ya. Iya. Jadi tidak ada yang benar. Itu bukan Passion of Christ ya, bukan. Passion of Christ. Oh bukan. Bukan Jesus of Nazareth. Film. Kalau Passion of Christ itu si Mel Gibson punya film. Oh ke bawah lebih parah lagi udah nggak tahu itu siapa. Ustaz, lebih banyak di gereja Ortodoks. Ortodoks. Iya, betul pintar Ustaz itu. Ya, udah tahu ya? Tahu. Jadi dari sekian banyak gambar, tidak ada gambar yang betul tentang dia. Nah, nanti kita masuk ke arah sini yang tadi Ustaz Ipong bilang. Alfa dan Omega. ada menara Alfa Omega. Iya kan? Sekali lagi, ada menara Alfa Omega. Ini bukan untuk menghancurkan iman Kristen, Bung. Enggak lah. Nanti kita tanya, Bung, Islam karena apa kan? Iya. Apa karena si Neng? Kan enggak. Kalau Bung kesini karena si Nona atau si Neng itu, Bung pergi dari sini. Karena apa? Karena Bung berani duduk di sini. Karena Allahku, Allahnya Ustadz Ipung, Allahnya Ustazah Bunda Etika, dan semua nih keluarga ini nih. Allahnya orang Islam. Pilih Bung untuk duduk di sini diam. Kalau Bung cuman karena dia, Bung nggak tahan di sini pasti pergi. Nggak tahan. Apalagi tadi udah dibukain. Wah, ngapain ini orang buka-buka Bibelku? Pasti engkau akan pergi. Nggak tahan. Tersinggung. Tapi karena Allah memilih kamu untuk dicintai, dirawat, jadi orang yang benar, yang bersih, sehingga engkau tetap duduk di sini. Bung pernah dengar gini, bukan karena kuat dan gagahku. Ya. Langsung Pernah. pernah ya. Heeh. Tapi segala sesuatu adalah karena kasih karunia. Ya, ini karena kasih karunia Allah. Bung tahan duduk sini. Bung bisa aja kan bilang ke si ibu ya, maaf hari ini nggak bisa. Bisa dong. Ibu kan nggak bisa maksa kan? Ya, apalagi si abang. Abang namanya siapa? Paras. Hah? Faras. Faras. Nggak bisa dong paksa dia. Nggak bisa. Gimana sih, Jen? disut, enggak pernah disut. Karena yang kemauan dia sendiri. Iya, nah maka itu saya bilang. Misalnya Faras gini, gimana sih Jen? Udah janji juga, kok nggak mau sih tiba-tiba batal? Karena apa? Karena Allah tidak memilih dia. Iya. Tapi kenapa dia tiba-tiba mau sendiri? Itu dari hati. Nah, itu Abang. Hai. 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 Ya. Bukan karena kamu sayang, Neng. Tapi karena Allah. Insya Allah. Sekali lagi, insya Allah. Wallahi insya Allah. Iya. Untuk kamu. Bukan karena kamu, bukan. Untuk sama karena beda nggak? Beda. Kita terusin ya. Ustadz Ipung mengarahkan selalu. Kenapa kenapa Ustadz Ipung tuh penasaran, Jem? Kesini lagi. Untuk kasih tahu Jamie dan seluruh saudara Kristen dimanapun Anda berada, umat Islam tuh sayang sama kamu. Sayang. Kasih tahu. Lu tuh nggak kenal Yesus. Yang kenal tuh orang Islam. Oh, kami kenal. Kenapa? Yesus Alfa dan Omega. Ini baru masuk. Jadi kita bangun dasarnya dulu. Bung Jamie udah mulai tahu.
Oh ternyata bukan nih. Gimana? Mulai agak gitu kan. Ternyata bukan ya. Ya emang bukan. Alfa dan Omega. Pasti lari ke situ. Dia adalah Alfa dan Omega. 22 nomor 13. Baca, Bung. Ya dong, boleh dong. Wahyu 22 ayat 13. Mikrofonnya agak diangkat ke atas ya. Yang dekat kanan situ. Ya. Ya, Wahyu 22 ayat 13. asli. Aku adalah Alfa dan Omega, Baca mantap. yang pertama dan yang terkemudian. Ulang, Bung. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Kalau di kitab Sabda itu warnanya merah, yang mengindikasikan diperkirakan itu Yesus Kristus yang berbicara. Cuman kalau dilihat Alfa Omega itu kan huruf Yunani, Ustaz ya. Nah, Huruf Yunani, Alfa itu huruf yang pertama, Omega itu huruf yang terakhir. nah. Saya barusan tadi cek yang di Alkitab Ortodoks Nah. Koptik ini yang bahasa Arab. Bung Ini- Jim tahu nggak ada kitab yang tertua dalam bahasa Arab? Bible yang tertua dalam bahasa Arab. Nah ini dikasih tahu tuh. Ya. Ini Baru tahu. lafaznya Betul. beda. Yang Ya. disampaikan beda, Ustaz. Ya, Yang disampaikan beda. Ya, tapi konteksnya sama. Ya. Ya. Ana al-alifu waliya. iya. Jadi saya ini Huruf alif. huruf alif dan ya. Kalau itu kan alfa Iya. yang pertama, omega huruf yang terakhir. Iya. Tapi bahasanya hurufnya huruf Yunani. Iya. Ini betul, Ustaz ya, huruf Yunani kan? Iya. Nah, kalau ini ana al-alif, saya itu huruf alif, huruf bahasa Arab, bukan Iya. huruf Yunani. Iya. Wal ya dan huruf ya yang terakhir huruf Arab juga. Iya. Huruf hijaiyah. Al-bidayah wan nihayah. Ini al-awwal wal akhir. Iya. Ya, yang beda cuman tadi itu. Oh, iya. Alfa omega, Alfa, alif omega. sama ya. Kepada Ustadz K dipersilahkan. Syukran katsiran jazakallah khairan. Makin gak kenal sama Yesus ya. Iya. Yesus ngomong Arab. Ayo lu Jem. Ayo lu Jem, gimana Jem? Yesus ngomong Arab. Ya. Dia mengatakan Alfa dan Omega, bukan dia Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang, aku Alfa dan Omega. Aku punya awal, aku punya akhir. Kalau Tuhan pencipta tidak punya awal, tidak punya akhir. Tidak berawal dan tidak akan berakhir. Itu Tuhan. Kalau Yesus, aku ada awalnya. Kapan? Waktu Iya. lahir itu awalnya. Kaget sih tuh. Kaget. Iya, maksudnya waktu lahir. Waktu lahir kan awal kan? Iya. Jamie ada awalnya. Ada. Kapan? Tanggalnya. Pas lahir tanggal 28 28 apa? 28 Maret 28 Maret tahun? 2003. Oke, 2003. Jelas ya. Nah. Semua orang tahu. Iya. Di KTP ada. Ada. Di akte ada. Ada. Yesus awalnya kapan? Kalau yang kita tahu sih 25 Desember. Oke. Katanya kenal ya tadi Ya. pertama. Nomor 1 sudah dipatahkan. Ternyata Ya. bukan itu yang dikenal. Iya kan? Ya. Aku kenal. Oke, bukan. Terus ini yang kedua nih Alfa Omega. Bagus nih Ustaz Ipung bawanya. Alfa Omega ya. Berarti harus tahu awalnya. Yes. Kapan? 25 Desember. Baik. Kenal ya. Saya juga dulu bilang Iya. gitu. Saya kenal. Kenapa? Tahu wajahnya. Ternyata bukan. Tahu tak Alfa Omega. Tahu lahirnya. Kita cek. Gembala-gembala di padang. Artikel. Kata Alkitab apa? Ntar kita baca dulu. Jadi kita urut pelan-pelan ya, Ya. supaya Bung Jimmy nggak kesannya pindah Islam lalu apa meninggalkan Yesus lah apa enggak. Ya, santai aja ya. Ya. Ini pemirsa yang mulia, ini tulisan dari Alkitab Sabda. Sekali lagi, Alkitab yang tulis. Ya. Jadi Kainama tidak ngarang ya. Baik, kita klik ya. Kita klik ya Alkitab Sabda. Lalu kita cari tahu kapan Yesus lahir. Bung Oke. Jem, baca
daripada bulan. Oke. Yang agak keras ya. Pada bulan. Pada bulan Keswan dalam kurung sekitar bulan November, kawanan domba itu dibawa pulang dari padang. Artinya, para gembala dan kawanan domba itu berada di padang antara bulan Adar sampai Keswan, atau sekitar bulan Maret sampai November. Clement dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus dalam kurung Natal terjadi pada tanggal 21 April. Ulang-ulang pelan-pelan. Clement mengatakan apa? Clement dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus terjadi pada tanggal 21 April. Mana yang benar? Tadi Bung bilang 25 Desember. Alkitab bilang 21 April. Pemirsa lihat nih. Nih Alkitab yang bilang nih. Alkitab Sabda yang bilang nih. Natal itu kelahiran Yesus 21 April. Ayo. Ini gimana nih? Katanya kenal. Kenal nggak Mas Neng? Ulang tahunnya kapan? Tanggal 23. Yang keras. Tanggal 23. 23 apa? 23 Maret. Sebentar, Ya. diam sini, diam ya. Bener nggak 23 Maret? Kenal. Iya, Kenal 23 Maret. Sama Yesus katanya kenal. Tanggal lahirnya kapan? 21 April. Baru dikasih tahu Iya. sama Ustadz kayak gimana nih. Ustadz Arin sekret. Katanya kenal, mukanya bukan, tanggal lahirnya bukan. Ustadz Ipung Afwan baru masuk tapi Ustadznya minta tolong lagi. Iya. Katanya kenal sama Yesus, Alfa dan Omega. Mukanya bukan, Alfa Omeganya bukan, tanggal lahirnya nggak tahu. Kenal dari mana? Yesus sunat nggak? Nggak tahu. Katanya kenal. Orang Kristen sunat nggak? Ada yang enggak. Enggak. Disuruh nggak di gereja sebagai aturan agama? Enggak sih. Enggak. Sudah. Kapan? SMP kelas 1 disuruh, memang disuruh oma disuruh sunat. Serius? Iya. Enggak, Tapi nanti diperiksa. periksa ya. Nanti sama orang dari medical. Tes kejujuran ya. Iya. Nih. Oh, bisa jadi karena dia udah sunat, makanya itu naluri Islamnya ada. Ini kan Lukas cari pasal 21, pasal 2 nomor 21. Pasal 2 nomor 21. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berarti Yesus di Sunat. sama kamu. Ya. Berarti ini kenal nih. Ya kan, satu nih dapat nih yang kenal. Sunat ya kan? Benar nggak? Benar. Oke, sama ya. Puasa nggak? Puasa ada? Iya. Kamu puasa? Enggak. Enggak. Masih baru satu nih. Iya. Sholat nggak? Sholat? Iya. Yesus sholat? Iya, ke gereja. Enggak. Sholat. Sholat? Oh, enggak. Kamu sholat nggak? Sholat di baru-baru ini. Enggak. Sebelumnya? Kristen, orang Kristen. Kamu, Jamie, sebagai orang Kristen, sholat nggak? Enggak lah. Enggak. Enggak. Wudu. Enggak. Makan babi enggak? Iya. Makan babi. Yesus enggak. Yesus enggak makan babi. Perjanjian lama. 14 jam. 14:8 jam. Pasal 14 ayat 8. Ya. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Haram jam makan babi teh. Luma. Itu babi hutan. Yang ini babi. Oh iya. Ulangan 14:8 nih. Imamat. Ulangan ya. Iya. Betul lah. Haram jam. Luma suka ke BPK suka. Andi Watung. Tahu nggak Andi Watung? Tahu. Tahu ketawa. Begitu bilang Andi Watung tahu. Nih Jam. Ya. Nih Jam, baca Jam. 14 ayat 8.
Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Daging binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya. Haram kan? Nggak boleh. Berarti kamu beda sama Yesus. Yang sama itu baru soal sunat ya. Ya. Yang lainnya beda. Oke, 2 terakhir. Abis ini kita langsung tanya Jamie. 2 terakhir Jam. Jam, Ustadz mau tanya. Bung Jamie datang ke sini bukan karena kuat dan gagahmu. Yes. Udah tahu ya? Lalu Ustadz K tanya, Bung Jamie Kristen? Iya. Gereja di mana? Di sini Ustadz K. Berarti kenal dong sama Yesus. Kenal Ustadz K. Yang mana? Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan ternyata. Ternyata nggak kenal. Oh, tapi saya kenal dia Alpha Omega. Ternyata bukan. Yesus sunat. Aku juga sunat udah Ustadz K. Dari SMP. Tapi bukan menurut ajaran agama, bener nggak? Benar. Oke. Makan babi? Makan. Yesus enggak. Tadi Ustadz K tanya, di Kristen sholat nggak? Enggak. Iya. Wudhu? Enggak. Yesus lakukan itu, wudhu dan sholat. Lalu yang terakhir ini saya mau bilang sama Jamie begini maksudnya. Karena Jamie datang ke sini untuk bersyahadat atas keinginan hati sendiri, padahal Ustadz K bilang bukan, tapi karena Allahnya Ustadz K dan umat Islam yang taruh Jamie di sini. Imani nggak itu? Alhamdulillah. Lalu yang terakhir, sebagai orang Kristen yang Jamie akui, benar nggak Jamie ini orang Kristen? Nah lo, ini pertanyaan terakhir, bingung orang. Kristen Ustadz, Kristen itu. Kristen beneran itu. Orang dia makan babi, makan guguk, minum cap tikus juga kan. Gitu? Ya. Saguer. Ketawa dia. Ada istilah-istilah yang dia masih mendalam dia. Toki-toki loh, kita tahu kan? Toki-dogi tuh. Toki-toki. Ya. Toki. Nggak ada toki kok, nggak ada. Nggak ada iko kan ya nggak? Iko. Ada pedis kuah itu sadap kuat sekali itu. Nggak boleh. Yesus enggak itu. Nah maka itu ditanya di puncak pertanyaannya, Ustadz K tanya, kamu Kristen bukan sih? Ya. Sebelum bersyahadat. Iya, Kristen. Benar. Sekali lagi, gerejanya di mana? GSJA. Anggota jemaat, benar. Jemaat, benar. Baca Bible. Iya. Kristen, benar. Berarti pengikut ajaran Yesus. Benar ikut. Ustadz Ipong buka di Alkitab Suci Mobi bahasa Arab. Kita tes, betul nggak kamu mengikuti ajaran Yesus? Ajaran Yesus yang paling intinya, paling terutama, Markus 12:29. Ini ajaran Yesus yang paling utama. Ajaran Yesus paling utama. Kalau benar-benar kamu Kristen, kalau kamu nggak ikut ini, wah selesai sudah. Kamu bukan Kristen. Oke. Gedein, kasih lihat Ustadz Ipung, tolong baca. Karena Jamie belum bisa baca Arab. Oh, kasih Ustadz. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, nggak dosa Ustadz. Nggak dosa. Ini Bible nggak perlu pakai A'udzubillah sama Bismillah, nggak perlu Ustadz. Baca aja. Nomor 29. Ini nggak dosa, tapi malah berpahala kalau baca itu untuk menyadarkan orang-orang. Nomor 29. Kita dengar nih. Ustadz Ki belum pernah ketemu Ustadz ini, belum. Wallahi, belum, baru hari ini. Tapi Ustadz Ki minta tolong untuk kasih tahu ajarannya Yesus yang utama itu apa. Ini lagi dibacain, agak keras Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillah. Ini bukan Al-Quran, ini Bible. Oh iya, maksudnya bukan Bismillah ini ya. Oh, Bismillah supaya lancar. Iya. Surat kecil, kita kelahan. Nggak apa-apa kan? Pakai sakit Ustadz. Fa'ajaba Isa. Sebentar. Fa'ajaba Isa itu artinya berkatalah atau menjawablah Isa. Tadi kan Ustadz Afwan ya, jangan marah ya. Bukan potong-potong. Tenang dulu Ustadz. Iya. Nih, tadi bilang Kristen. Yes. Pengikut siapa? Yesus. Namanya Isa. Kristen namanya Isa. Yesus dari mana?
Namanya siapa, Ustaz? Fa'ajaba Isa. Ya Allah, beda. Ayo. Lu ikut siapa, Bu? Kayak musuh Ngana. Ngana iko Parsapa. Itu namanya Isa. Terusin, Ustaz. Ahammu wasiyatin hiya. Isa yang kamu percaya sebagai Yesus itu memberikan wasiat. Wasiat itu apa? Oh, apa yang pesan yang paling utama. Iya. Yang sangat penting. Wow. Kamu kan Kristen. Yes. Harus dengar dong. Iya. Oke, silakan, Ustaz. Isma ya Syabi. Dengar, kaumku. Isma ya Syabi. Iya. Al-Maula ilahuna huwallahul ahad. Oh, sih. Boleh diterjemahkan nggak, Ustaz? Al-Maula, Tuhan kita, ilahuna, sesembahan kita, sekali lagi, Tuhan dan sesembahan kita, Allahu Ahad. Yesus ngajarin, Kul huwallahu ahad. Kamu pernah dengar nggak itu keluarga ini ngomong? Pernah. Agamanya apa dia? Islam. Yesus Islam. Iya. Kok kamu Kristen? Katanya pengikut Yesus. Pernah dengar? Pernah. Yesus bilang, ini ajaranku yang paling penting, yang paling utama, nggak ada lagi, udah paling tinggi udah. Apa? Al-Maula, Tuhan, Tuhan yang dimuliakan, junjungan. Al-Maula, ilahuna, sesembahan kita, ilahunna, ilahunna, kita nih, sesembahan kita. Allahu Ahad, namanya Allah. Nah, syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Gedein, kasih lihat Allahnya Ustaz. Kasih lihat Allahnya. Nah, saya mau tanya, kayak nama mau tanya sama Bung Jemi sebelum kita tuntun. Qul huwallahu ahad. Kalau Bung Jemi lihat huruf-huruf ini ada di gereja apa di masjid? Nih, yang ini nih. Di masjid. Ayolah. Kok kamu ke gereja? Ayolah. Yesusnya Islam, Bu. Katanya kenal. Yesus Islam. Hitam. Bunda, Yesusnya Jamie nih, dan Yesus saya dulu. Hitam, nggak makan babi, nggak suka ketok-ketok dogi. Nggak suka. Iya, karena dogi itu masaknya bukan disembelih ya. Iya, katanya cepet. Ditomohon ya. Ditomohon. Ada pasar, Bunda, di kampungnya dia. Aku pernah ke Tomohon nggak berani? Pernah, nggak berani. Nggak berani. Digantungin itu. Iya. Mau kera, ular, Kucing. bedua, guguk, tikus, kelelawar paniki digantung semua itu. Kecoaan. Astagfirullahaladzim. Karena patokannya gini, semua yang berkaki 4 boleh dimakan, kecuali meja. Karena keras. Itu pun karena keras. Keras. Kalau dia lembek, dimakan juga. Begini baik ya, kita sudah buktikan, bukan karena manusia Jamie datang ke sini, bukan karena keadaan, misalnya dia hubungan dengan si siapalah, terserah, dia ke sini supaya keluarga tahu juga. Jadi ketika dia nanti bersahadat, dia tidak dicengin terus, bahasa sininya dicengin, tau nggak? Diledekin. Oh, Jamie Islam karena ini, Jamie Islam karena ini. Enggak. Tolong bilang ke mereka, Jamie Islam karena Allah. Jamie Islam karena Allah. Sekali lagi nih, kalau ada yang ngecengin dia, yang menghina dia, oh Jamie itu karena itu aja, karena keluarga itu dikasih jalan keluar sama si bunda dari masalah. Bukan. Karena Allah memilih Jamie untuk jadi orang Islam, supaya dia selamat dan jadi berkah buat orang-orang yang bawa dia jadi Islam. Tapi kalau orang-orang yang bawa dia ke sini jadi Islam, lalu mulai mengungkit-ungkit, hilang berkah lo. Cuma sebatas itu aja. Mari kita terima Jamie sebagai keluarga yang pulang
kepada agama Islam, bukan pindah agama. Jadi jangan ada orang lagi yang so tahu. Kayak orang-orang bilang, "Wih, kita undang Ustadz Kiai Nama sama Ustadz Ipung." Karena Ustadz Ipung dan Ustadz Kiai itu sudah memualafkan lebih dari 1.200 orang dari Hong Kong. Nggak ada. Kita cuma nuntun. Yang membuat Jamie jadi mualaf, tuh. Lu siapa? Enggak, dia bertukar pikiran dengan aku tentang Islam. Ya udah, tukar pikiran aja. Oh enggak, Ustaz Kiai, soalnya setelah dia ngobrol dengan aku tentang Islam, dia memilih Islam. Pala lu mau menyan, saya ketok palanya. Sehebat-hebatnya orang menerangkan Islam, kalau Allah tidak izinkan dia jadi Islam, sampai mati dia nggak akan jadi Islam. Pemirsa yang mulia, dengar ya, kita catat itu. Setiap kali dia bersyahadat, itu pilihan Allah. Masalah nanti dia balik lagi, dia jahat lagi, itu tanggung jawab dia sama Allah. Kita nggak ada hak. Tuntun aja. Ada yang bilang gini, jangan Ustadz Ipung, jangan dituntun syahadat. Kenapa? Nanti juga paling dia balik lagi ke agama yang lama. Urusan dia. Yang penting aku telah menjalankan bagian aku. Apa? Menuntun syahadat yang lain. Allah, udah ya, tugas aku udah ya Allah. Ya Rasulullah, cintaku. Walaupun aku nggak kaya, aku bukan orang terkenal, aku cuman begini aja, tapi aku telah melaksanakan tugasmu ya Allah. Udah ya. Selanjutnya, kamu dengan dia yang bikin kamu. Yang setiap saat kalau kamu macam-macam, dia tinggal gini aja. Jadi, takut mana kita sama yang manusia-manusia ini? Yang di sana cuman gini aja nih. Habis lo. Cintai dia. Cintai dia. Jadi sholat itu bukan karena kewajiban supaya dilihat orang. Wih, hebat si Ustadz Kiai, sholat, puasa, syahadatin orang. Bukan. Tahu nggak kenapa Ustadz Kiai itu di Islamnya tuh paling gila sama Islam? Kenapa? Supaya yang di sana cinta sama ini nih. Udah mah hitam, nggak ada duit, nggak modal, ya kan? Bukan siapa-siapa. Kita kejar cintanya itu tuh. Ketika kita dicintai, kamu mau apa? Mau merit, nggak punya duit. Tapi tunjukkan dulu. Kamu berhak nggak dapat rezeki dari Allah. Tunjukin. Apa? Kamu cinta nggak? Kalau kamu cinta, menjalankan nggak yang dari sana? Apa itu? Nggak usah muluk-muluk lah. Sholat. Kau sholat nggak? Kau mau sholat nggak, Jen? Allah Akbar. Kau mau baca, cari ilmu pengetahuan tentang seorang yang namanya Muhammad nggak? Allah Akbar. Kalau kau tidak jadi nikah sama si Neng, kau masih mau jadi Islam nggak? Allahu Akbar, pegang tangan aku. Ustadz Ipung dan Ustadz siapa? Afwan. Husain. Ya? Husain. Ya mau alim. Dengan segala kerendahan hati ya, Ana minta bersediakah antum untuk menyaksikan hal ini? Barakallah. Saya siap menjadi saksi Bang Ibu. Mas, ya, kita jalanin ya. Bunda, ya, Bunda Etika, ya, nih, dan keluarga semua setarin ya. Jangan terlalu cepat, yang penting jelas. Karena syahadat itu adalah bearing witness, melahirkan kesaksian. Bersaksi. Ini saksinya, kamu yang bersaksi. Kepada siapa? Penciptamu. Siap ya? Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. An la. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu.
an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jamie, Ustadz Kim mau tanya Jamie. Ustadz Kim mau Jamie jawab dari lubuk hati Jamie yang paling dalam. Saat ini Jamie beragama apa? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pada Ustaz doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan daimin hamdan syakirin hamdan yuafi namahu yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab ya Allah wal afwa indal hisab. Rabbana la tuksik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang memilih Jeremia untuk menjadi bagian dari keberkahan Islammu ya Allah, maka kami serahkan Jeremia ke dalam pengasihan cintamu ya Allah. Engkau yang mengatur hidupnya di besok hari dan hari-hari ke depan. Amin. Setiap niatnya Engkau yang berkahi ya Allah. Engkau jawab ya Allah. Engkau bungkus tutup bungkus Jeremia dengan Islammu ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosanya. Lihat rencana-rencananya di depan ya Allah. Dan rencana-rencana itu menjadi rencanamu ya Allah. Engkau yang meluruskan Jamie dalam langkah menyusuri hidupnya di masa depan ya Allah. Amin. Berikan Jamie rezeki ya Allah. Amin. Ya Allah, kepada kami semuanya di sini ya Allah, Engkau memberikan kami jawaban atas semua yang selama ini kami berdoa kepada Engkau. Ya Ghafurur Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Hari ini Engkau menjawab kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul ya Qudus ya Salam, berikan kami keampunan, kerahmatan, kesehatan, rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka ya Allah. Ya Allah, dan biarkanlah kami menikmati kematian yang husnul khotimah. Amin. Yang jauh dari kematian su'ul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Ipung min fadlika. Alhamdulillah, saya sudah kegiatan pensyahadatan pada siang hari ini Ananda Jeremy, dan kita akan lanjutkan karena di luar sudah antri untuk pensyahadatan. Di luar sudah ada saudara kami dari Korea Selatan untuk bersyahadat pada siang hari ini. Nanti kita maraton sampai malam Ustaz, insyaallah pensyahadatan. Sesi ini boleh di ini dulu. Kenapa? Kita close. Ya, kita close. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.